Perkembangan investasi dalam negeri saat ini sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari swasta asing. BKPM merilis data mengenai realisasi investasi Indonesia pada kuartal kedua 2014 mencapai angka 116,2 triliun rupiah atau 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan capaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memaparkan realisasi investasi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik 9%. Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan sebesar 16,4%. Dalam hal ini, apakah peran pemerintah dalam pencapaian tersebut? Berikut adalah penjelasan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Mahendra Siregar. Sebenarnya lagi-lagi prestasi dan kinerja tadi itu adalah kinerjanya Indonesia. Jadi Indonesia yang memiliki stabilitas politik dan memiliki jumlah populasi yang besar dan juga rata-rata berusia muda atau apa yang dikenal istilahnya dengan bonus demografi yang sejalan juga dengan peningkatan dari pendapatan kelompok berpendapatan menengahnya yang terus meningkat secara berkelanjutan menyebabkan pertumbuhan ekonomi ini pun menjadi berkelanjutan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu pada gilirannya memberi kesempatan kepada para pengusaha untuk merespon konsumsi yang meningkat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi tadi, sehingga kemudian diterjemahkan juga kepada pertumbuhan investasi yang meningkat sama cepatnya. Dan itu yang sebenarnya menjadi basis paling kuat dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu konsumsi masyarakat dalam negeri yang besar, yang memunculkan peluang investasi yang luar biasa. Tetapi yang kita perlu jaga ke depannya, di samping kita menikmati kecepatan pertumbuhan ekonomi tadi yang didorong oleh konsumsi, kita ingin juga investasi dan pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya didorong oleh konsumsi dalam negeri, tapi juga semakin diperkuat oleh meningkatnya daya saing yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan nilai tambah, lalu peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemudian juga masuk ke rantai pasok dari industri-industri yang lebih tinggi, ya, higher value chain. Sehingga kalau itu kita bisa jaga, maka pada saatnya nanti apabila katakanlah bonus demografi itu nanti sudah mereda ataupun pada gilirannya akan hilang di 15-17 tahun yang akan datang, kita sudah memiliki suatu perekonomian nasional yang kuat, yang tidak hanya pertumbuhannya tergantung dari bonus demografi, tapi memang sudah beralih kepada daya saing dan betul-betul kemampuan yang bisa lebih berkelanjutan dan tidak lagi tergantung hanya pada konsumsi domestik, tapi juga ekspor, tapi juga tadi pertambahan nilai dan inovasi yang tinggi dan hal-hal lain yang memang merefleksikan suatu perekonomian negara yang lebih maju, bukan lagi negara sedang berkembang atau emerging economy. Idealnya begitu, karena sebelumnya yang lebih besar atau agak besar adalah lebih ke sektor primer, ya, sektor baik pertambangan maupun juga pertanian, ya. Tetapi kan kita justru berpandangan sektor pertambangan tadi ini relatif dari segi nilai tambahnya kurang. Justru kita mau dorong untuk nilai tambah yang lebih tinggi di pemrosesan atau manufaktur. Jadi kalau yang tercapai adalah itu, sebenarnya itu baik. Dan juga yang saya perhatikan, kalau itu lebih ke internasional, ya. Tapi kalau untuk yang investasi dalam negeri, domestik, bukan saja manufaktur yang kuat, tapi juga sudah ke sektor jasa.
Jadi itu biasa di dalam pertumbuhan satu negara atau ekonomi. Biasanya mereka kuat di depan itu waktu sektor primer, tapi kemudian begitu maju negaranya akan masuk ke industrialisasi, dan kemudian dalam perjalanannya akan bergerak lebih jauh lagi ke sektor jasa. Jadi saya rasa Indonesia sudah mengikuti pola itu, dan dengan sektor manufaktur kita sekarang di kisaran 25% dari keseluruhan PDB, sebenarnya secara rata-rata internasional cukup tinggi, memang tidak yang tertinggi tapi cukup tinggi. Dan kalau kita bisa perbaiki lagi bukan hanya persentasenya tapi kualitasnya pada nilai tambah yang lebih tinggi lagi, dan apalagi juga dibarengi oleh keberadaan sektor jasa yang juga makin baik, saya rasa memang sudah sesuai lah dengan strategi kita untuk memindahkan atau shift dari lebih ke sektor yang bernilai tambah semakin tinggi daripada yang sektor primer dan ekstraktif. Demikian investment indikator kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam Fibis.